Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Faqala aidan, innallaha ta'ala yubghidu inda kulli alimin bidunya jahilin bil akhirah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah semakin diberkahi juga usia kita, rezeki kita, dan mudah-mudahan turunan kita disehatkan, disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih bicara tentang seputar fikih wudu. Kalau di dua pertemuan yang lalu itu kita bicara fikih wudu dari tinjauan Al-Quran, dan itu masih dalam bentuk petunjuk umum bagaimana wudu yang disyariatkan itu. Nah, akan kita bahas sekarang bagaimana pandangan fikih wudu dari sudut pandang sunnah Rasulullah SAW yang ada di hadis-hadis yang Bapak Ibu sudah pegang fotokopiannya, dan itu diambil sumbernya atau referensinya dari kitab Bulughul Maram susunan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kitab gundulnya yang ini, orang suka nyebut kitab kuning, bukan apa-apa karena memang kertasnya kuning aja. Isinya sama, dan tidak perlu merasa bangga karena bisa baca kitab kuning ya. Harus bangga itu jika kita jadi orang soleh, baru kita bangga. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu nanti kita bagi dua sesi seperti biasa. Yang pertama kita fokus dulu kepada inti pokok pembahasan kita, yaitu seputar wudu. Nanti kalau udah dirasa cukup baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada di seputar wudu silahkan, kalau di luar wudu juga silahkan. Kita fokus dulu ke bab wudu berdasarkan hadis-hadis yang ada di Bulughul Maram ini. Ini hadis-hadisnya sifatnya petunjuk yang rinci, dan juga alhamdulillah kita dibantu di dalam kitab ini dengan penjelasan bagaimana kualitas hadis yang dijadikan dalil atau pegangan atau petunjuk dalam bab wudu ini. Kita lihat hadis yang pertama. Ini karena bentuknya kajian, jadi Bapak Ibu dimohon ikut berpikir juga. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis yang pertama ya? Ada Pak? Bu? Babul wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu annahu qala laula an asukqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Hadis yang pertama artinya kurang lebih begini. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, Rasul bersabda, kalaulah tidak akan memberatkan umatku, kata Rasulullah, kalau tidak akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap wudu. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Ibnu Huzaimah mengatakan derajat hadis ini sahih, dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dengan cara taklik. Taklik itu tidak disebutkan rincian periwayatnya, tapi karena ini periwayat Bukhari maka otomatis ini sahih hadisnya. Jadi hadis ini Bapak menunjukkan bersiwak atau gosok gigi ketika akan berwudu itu termasuk sunat wudu. Sunat wudu yang hukumnya sunnah dari Rasulullah. Petunjuk dari Rasulullah
tapi kedudukan hukumnya tidak sampai wajib. Karena mungkin Bapak masih ingat, Ibu masih ingat, perkara yang wajib, anggota wajib dalam wudu itu kan cuma 4. Selain itu berarti kedudukan hukumnya adalah sunat gitu. Tapi meskipun sunat, ya kalau mampu dan kita bisa mengerjakan, kerjakan. Tujuannya demi untuk menjaga kesempurnaan nanti sholat kita. Jangan sampai pas sholat di mulut kita ada sisa-sisa makanan yang terkadang karena refleks kita suka sambil sholat sambil main lidah dengan gigi gitu. Karena ada makanan yang nempel. Gitu kan? Apalagi kangkung dan sebagainya. Bagaimana kedudukan hukumnya kalau Bapak Ibu lagi sholat ada makanan yang nempel di gigi kemudian ditelan? Bagaimana tuh hukum sholatnya? Imam Ahmad menerangkan sholatnya bisa jadi makruh, tidak batal. Makruh karena makanannya itu sudah ada di mulut. Baru batal itu makanan di luar mulut dina piring bari sholat bari ngahuap batal gitu. Tapi karena maka itu nempel di gigi, cuman kita suka tadi refleks itu akhirnya tertelan, maka itu disebut makruh hukumnya. Bagaimana kalau dibuang? Itu lebih baik sebenarnya dibuang gitu. Nah, di sini antisipasi supaya jangan sampai pas sholat ada makanan-makanan yang tertinggal tadi, maka sebelum sholat di saat kita wudhu bersiwak gitu, atau sikat gigi. Tapi sekali lagi kedudukan hukumnya adalah sunat saja. Itu yang pertama. Paham insya Allah ya? Gampang. Berikutnya, nah hadis ini hadis yang merinci bagaimana pelaksanaan wudhu atau kaifiat atau tata cara wudhu. Hadisnya bersumber dari Humron. Humron itu pembantu atau pelayannya Utsman bin Affan. Kalau saya baca hadisnya, wa an Humron anna Utsmana da'a bi wudubi wadu'in fagosala kafaihi salasamarrah. Kita pelan-pelan aja bacanya. Ibu bapak bisa lihat langsung ke artinya. Dan dari Humron, sesungguhnya Utsman meminta air untuk wudu. Utsman meminta air untuk wudu. Itu hadis keberapa berarti? Hadis kedua di sana ya? Oke. Utsman meminta air untuk wudu. Kemudian ketika air sudah ada, yang pertama Utsman lakukan adalah mencuci telapak tangannya 3 kali. Jadi di saat wudu diawali dengan mencuci telapak tangan. Di sini dikatakan dicuci telapak tangannya 3 kali. Apalagi nanti di hadis-hadis yang akan Bapak Ibu temukan di bab ini, sangat dianjurkan sekali mencuci kedua telapak tangan itu sebelum berwudu bangun dari tidur. Lebih dianjurkan. Apalagi jika kemudian mengambil airnya dari wadah, gitu. Dari ember atau dari wadah-wadah yang Bapak ngambil airnya dengan menceduk. Ibu dengan menceduk air wudunya. Nah itu jangan dulu menceduk air sebelum telapak tangannya itu dua-duanya dicuci dulu. Kenapa? Rasul menjelaskan alasannya. Karena kamu tidak tahu ketika kamu tidur di mana bermalamnya kedua tangan kamu. Gitu. Cok di mana? Kan tangan kita mengopepang ya. Apa itu ngopepang? Ya, kamana karap tangan. Karena tidak bermata kan gitu. Mending kalau di tubuh kita, kadang-kadang ke yang lain. Nah itu yang jadi masalah. Makanya dianjurkan untuk cuci dulu. Setelah mencuci telapak tangan 3 kali, summa tamadmado, kemudian berkumur-kumur. Tadi ya udah masih wak sebelum wudu, lanjut dengan kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, di sini tidak disebutkan kumur-kumurnya berapa kali ya. Yang penting kumur-kumur mau 1 kali juga berarti silahkan. Dan ingat, cuci telapak tangan itu sunat.
Gosok gigi sebelum wudu itu sunat. Kumur-kumur pun itu sunat. Setelah beres kumur-kumur, wastansaqo, menghisap air ke hidung. Ngisap air ke hidung. Kemarin dibahas bukan noelan hidung dengan air wudu, bukan gigituan. Tapi air wudu di telapak tangan kita dihisap gitu. Setelah dihisap jangan ditelan, tapi wastansaro, dikeluarkan. Orang Sunda bilang disebrengkeun. Apa sih bahasa Indonesia disebrengkeun? Singkring apa saya Sunda, singkringin menye. Ya dikeluarkan aja lah gitu ya. Hisap, keluarkan gitu. Di sini tidak disebutkan berapa kalinya juga, berarti minimal 1 kali boleh. Summa gosala wajahu salah samarroh. Nah, baru masuk ke rukun anggota wudu. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Wajah kan rukun wudu, ya kan? Rukun anggota wudu. Mencuci 3 kali sunat wudu. Karena yang wajibnya hanya 1 kali. Mencuci wajahnya 3 kali. Setelah mencuci wajah 3 kali, summa gosala yadaihi yumna ila mirfaqi salasa marrah. Kemudian mencuci tangannya yang kanan sampai sikut 3 kali. Jadi kanan 3 kali. Artinya ini menunjukkan kanan dulu 3 kali bereskan. Dan 3 kali ini hukumnya sunat. Yang wajibnya 1 kali, sunatnya 2 sampai 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Itu mumazir namanya. Memazirkan air, makruh berarti hukumnya. Wajibnya 1 kali, kalau dirasa udah sempurna boleh. Kemudian kita perhatikan lagi kalimatnya yadahul yumna ilal mirfaqi. Mencuci tangan sampai sikut. Bukan mencuci sikut sampai tangan. Tapi berarti dari lengan dulu, dari jari tangan ke sikut. 1 kali itu begini. Balik lagi, itu 1 kali sebenarnya hitungannya. Jadi bukan begini doang, tapi sini kemudian dibalikan. Nah itu 1 kali ngitungnya. Mencuci tangan hukumnya apa? Fardu atau rukun wudu. Gitu. Sampai sikut syarat sahnya. 1 kali itu yang wajibnya, 2 dan 3 kali mencuci itu sunatnya. Gitu. Nah, ini pun sekaligus hadis ini bisa menjadi jawaban. Ternyata Utsman bin Affan ketika mencuci anggota wudu tadi tidak disertai dengan membaca apapun gitu. Jadi kalau di minggu kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan bacaan mencuci muka, mencuci tangan? Kalau kita perhatikan amalan yang dilakukan oleh sahabat yang namanya Utsman bin Affan, ini Utsman bin Affan tidak menceritakan harus baca apa. Artinya memang tidak ada bacaan apa-apa. Gitu. Udah aja fokus kepada mencuci anggota wudu tadi. Beres yang kanan 3 kali, summa yusra misla dzalik, kemudian mencuci tangannya yang kiri seperti itu juga. Artinya berarti mencucinya dari tangan sampai sikut dan juga 3 kali gitu. Bereskan 3 kali. Ini tegas dalam contoh ini. Utsman mempraktekkan jangan sampai pas nyuci tangan selang-selang gitu. Kanan, kiri, kanan, kiri, enggak. Tapi selesaikan kanan dulu. Mau 2 kali atau sampai 3 kali, selesaikan dulu. Baru setelah itu bicara mencuci anggota tangan yang kiri. Jangan kanan sekali, baru ke kiri. Kanan kedua kali, kiri. Enggak begitu. Ini urutan ibadahnya seperti itu. Mungkin dianggap oleh kita, para geyang gitu meniru. Ya memang ibadah mah harus benar. Khawatir sholat kita nanti akan rusak kalau ibadah wudunya enggak benar. Beres mencuci tangan kiri sampai 3 kali, baru kemudian summa masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya.
Nah, di sini dalil mengatakan dan mengusap kepalanya, tidak disebutkan bagaimana prakteknya. Nanti di hadis di sini di bawahnya itu ada penjelasan. Hadis-hadis di bawahnya ada penjelasan. Nanti kita lewat aja dulu. Setelah mengusap kepala 3 kali, summa gosala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrah. Kemudian mencuci kakinya yang kanan sampai mata kaki 3 kali. Mencuci kaki itu anggota wajib dalam wudu. Nyucinya dari jari kaki naik ke atas sampai ke mata kaki. Jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ditarik ke atas. Kalimatnya gosala. Gosala itu mencuci. Artinya harus di saat membasuh kaki disertai dengan digosok-gosok oleh tangan. Tidak bisa kaki dicemplungin ke air. Tidak bisa hanya sebatas diguyur oleh air, tapi si tangan kita harus ikut mencuci, membersihkan, meratakan air wudu. Dari mulai jari-jari kaki, nanti ada hadis di sela-sela tuh, jari-jari kaki diangkat sampai ke atas kedua mata kaki. Jangan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas posisi prakteknya. Nanti kalau bab wudu ini udah dipahami secara teori, kalau dirasa nanti butuh bagaimana prakteknya, kita praktek juga, gitu, supaya lebih afdol. Bukan berarti Bapak Ibu tidak pernah wudu, pasti kan setiap sholat pasti wudu. Cuman untuk lebih afdol, ini loh yang wudu yang disunahkan itu, seperti itu. Kemudian setelah yang kanan dicuci 3 kali selesai, baru mencuci kaki yang kiri 3 kali juga. Jadi tidak ada istilah kaki juga dicucinya gantian, kanan, kiri, enggak. Bereskan dulu kanan, baru kemudian yang kiri. Dan tidak ada istilah dicucinya bareng, nyemplung dua-duanya bareng, enggak ada. Tapi harus bertahap, kanan dulu, baru kemudian kiri, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu tidak disebutkan dengan telinga. Nggak ada kalimat di sini pembahasan tentang mengusap telinga, gitu. Karena menurut mazhabnya Imam As-Syafi'i, telinga itu tidak termasuk bagian dari kepala, gitu. Maka mengusap telinga itu hanya sunat, tidak masuk ke dalam kategori wajib. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal, telinga itu bagian dari kepala. Maka ketika mengusap kepala harus langsung dengan mengusap telinga, gitu. Itu kemudian jadi pilihan lagi lah, jadi pilihan pendapat, gitu. Nah, kemudian setelah seperti itu, sumakola Utsman kemudian berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW tawaddo'a nahwa wudu'i hada, muttafaqun alaih. Kata Utsman, setelah menjelaskan bagaimana praktek wudu, Utsman berkata, aku berwudu seperti ini karena aku melihat Rasul berwudu seperti ini. Jadi Utsman mempraktekkan wudunya itu seperti dia melihat Rasul berwudu. Maka kalau kita mengambil ilmu dari hadis ini, yang datangnya dari Utsman ini kita praktekkan juga dalam wudu kita, berarti kita punya sanad wudu, gitu. Punya mata rantai ibadah wudu sampai ke Utsman, Utsman sampai ke Rasul. Kalau tidak dengan hadis ini, kita berbeda dengan hadis ini, berarti wudu kita tidak bersanad namanya. Penyambung dalilnya dari mana. Sedangkan ibadah itu harus ada mata rantai ibadah. Begitu. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini 2 pengertiannya. Kalau menurut Ibnu Hajar Asqalani, muttafaqun alaih itu maknanya Bukhari Muslim. Kalau menurut imam yang lain, muttafaqun alaih itu adalah istilah untuk satu hadis yang disepakati kesahihannya oleh semua periwayat hadis. Makanya muttafaq alaih, sepakat akan kesahihan hadis itu. Bukan hanya Bukhari Muslim saja. Tapi kenapa Ibnu Hajar Asqalani mencukupkan hanya dengan Bukhari Muslim saja sebagai rekomendasinya, gitu? Karena kesepakatan para ulama, jika Bukhari atau Muslim meriwayatkan hadis, itu garansi hadis itu sahih.
Tapi bukan berarti selain Bukhari Muslim gak ada yang sahih. Ini hanya bentuk garansinya aja. Pokoknya Bukhari Muslim udah pastilah. Gitu katanya sahih seperti itu. Nah itu Pak dan Ibu tentang bagaimana praktek wudu dari Utsman bin Affan. Nah sebelum nanti masuk ke tanya jawab, kita masuk dulu ke hadis bagaimana mengusap kepala tadi. Karena di hadis Utsman kan tidak dijelaskan bagaimana praktek mengusap kepala itu. Wa'an Ali, nah ini kemudian masuk hadis dari Ali. Wa'an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'i Nabi SAW qala. Dan dari Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah SAW, suaminya Fatimah Az-Zahra. Dari Ali radhiyallahu an ketika menjelaskan bagaimana tata cara wudunya Nabi SAW, qala Ali berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rasul mengusap kepalanya satu kali. Jadi mengusap kepala itu satu kali. Kepala. Kalau kepala seluruh berarti kan? Kalau mengusapnya sedikit dari kepala tidak disebut mengusap kepala, tapi mengusap sebagian kepala. Di sini dikehendaki mengusap itu adalah mengusap kepala. Tidak ada informasi sebagian mengusap kepala. Gitu. Satu kali mengusapnya. Kemudian bagaimana praktek mengusap kepala yang satu kali itu dilengkapi hadis dari Abdullah bin Zaid al-Asim. Ini hadis yang di bawahnya. Dan dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tata cara wudu Nabi SAW, maka Abdullah bin Zaid berkata, wa masaha Rasulullah SAW birosihi, maka Rasulullah SAW mengusap kepalanya, fa'aqbala biyadaihi wa adbaro, dan Rasul membulak-balikan telapak tangannya, membulak-balikan telapak tangan. Jadi satu kali usapan dengan cara telapak tangannya itu dibulak-balik. Bagaimana bentuk bulak-balik tangan itu dijelaskan di hadis yang berikutnya. Wa fi lafdil lahuma, dan di dalam lafaz keduanya, bada'a bi muqaddami ra'sihi, diletakkan telapak tangannya itu di depan, diletakkan di depan, kemudian hatta dahaba bihima ila qafahu, kemudian ditarik sampai ke belakang si jari tangan itu. Jari tangan harus kena ke akar rambut, ke kulit kepala, tarik ke belakang. Summa rodahuma ila makani bada'i minhu, kemudian dikembalikan ke tempat semula tadi memulai. Jadi berarti yang dimaksud dengan bulak balik itu adalah dari sini tarik ke belakang, balikan lagi ke depan. Dan itu satu kali disebutnya. Itulah mengusap kepala yang sempurna gitu. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis riwayat dari Abdullah bin Zaid, dari Ali bin Abi Thalib. Lengkap. Tuh. Ingat, jangan merasa terkendala apalagi bagi ibu-ibu dengan urusan rambut. Karena yang diusap itu bukan rambut. Gitu. Tapi kepala dengan cara si jari tangan di depan, tarik ke belakang, balikan lagi ke depan. Itu yang dikehendaki oleh contoh di hadis ini. Untuk kita praktekkan begitu. Nah, bagaimana dengan mengusap telinga? Mengusap telinga ada di hadis berikutnya. Dan dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amrin semoga Allah meridhoi keduanya, ketika menyebutkan menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abdullah bin Amrin berkata, summa masaha bi ra'sihi, Rasul mengusap kepalanya yang tadi prakteknya. Selesai mengusap kepala, wa adkhala isba'ihi sabahataini fi udunaihi. Kemudian Rasul memasukkan telunjuknya ke lubang telinga. Telunjuk masuk ke lubang telinga, wa masaha bi ibhamaihi dohiro udunaihi, dan mengusap punggung telinga dengan ibu jari. Jadi habis mengusap kepala, tidak ngambil air baru lagi, tapi langsung air yang ada di sisa
mengusap kepala dipakai untuk ngusap telinga. Bagaimana cara ngusap telinganya? Bersamaan dua-duanya. Tidak kanan dulu baru kiri, tidak kanan 3 kali baru kiri 3 kali, tidak. Tapi ngusap telinga itu 1 kali dengan cara berbarengan dan tidak mengambil air baru lagi. Kalau melihat ke hadis ini seperti itu prakteknya, simple. Kalau di kita suka ada yang ngusap telinga, misalkan kanan dulu baru kiri, ada juga yang kanan kiri. Wallahu a'lam bishawab itu. Kalau ditanya dari mana dalilnya, la adri aina la adri. La adri kaifa min aina daliluhu. Aku enggak tahu dari mana itu dalilnya. Karena mungkin dikiaskan, mungkin itu kan bisa benar bisa enggak kan? Mungkin dikiaskan, mungkin disamakan dengan mengusap atau mencuci kaki yang punya kanan dan kiri, atau tangan ada kanan dan kiri. Mungkin karena telinga juga ada telinga kanan, ada telinga kiri, ya disamakan ke sana barangkali. Tapi kalau secara teori yang datang dari Rasul, melalui hadis yang kita baca dengan kualitas hadis yang sahih ini, tidak diragukan lagi, ternyata ngusap telinga itu tidak kanan dulu kemudian kiri, tapi berbarengan. Dan caranya tidak perlu ngambil air baru lagi, tapi air sisa mengusap kepala. Dan kalaupun toh tidak mengusap telinga, itu sudah sah wudunya. Karena menurut Imam As-Syafi'i telinga itu tidak termasuk bagian dari kepala. Gitu. Paham ya? Insya Allah. Nah itu Pak, rangkaiannya. Wudu yang sempurna itu seperti itu, diwakili dengan hadis dari Utsman bin Affan tadi. Nanti bakal ada hadis-hadis tambahan yang bisa menguatkan hadis yang tadi atau melengkapi seputar bab wudu. Tapi kalau dirasa cukup segitu dulu, cukup dulu. Kalau ada pertanyaan, mangga. Kalau nggak ada, dilanjut. Mangga, silakan. Yang pertama, terkait hadis yang pertama, bersiwak. Nah, bersiwak itu apakah harus dengan kayu itu atau bisa dengan sikat gigi yang biasa Ya. Sebenarnya kalau kita melihat sisi keidealan, idealnya itu siwak itu dengan kayu arok. Kalau kita umroh itu kan suka ada yang jualan lah di sana. Jangankan di Tanah Suci atau sekarang mah di mana tuh? Di Pasar Baru juga suka ada, atau bursa promosi ya. Ada di Bursa Sajadah cina tuh. Kita jadi konten nih. Ada di tempat itu yang jualan kayu arok. Dan kayu arok itu sifatnya lentur, tapi asal digeprek dulu. Karena jangan dipakai keras, Pak. Kalau dikeras malah jadi ada yang luka nanti di gusi. Jadi dibiarnya dikeprek dulu pinggirnya dikit, kemudian digosok-gosok. Itu bisa digigit, bisa dengan cara digeprek, bebas lah ya. Nah, tabiat kayu arak itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di gusi kita, yang bisa membuat bau mulut itu terbunuh dengan itu. Dan lebih hebat kayu arok daripada pasta gigi, sehebat semahal apapun, karena kayu arok adalah sunnah. Nah itu. Kemudian bisa berlaku kayu arok itu sekalipun kita dalam keadaan saum. Jadi siwak itu dalam keadaan saum bisa, karena kan nggak ada rasa. Beda kalau bapak ibu sedang saum di bulan Ramadan, gosok gigi pakai pasta, itu ada rasa. Gimana kalau ketelan? Batal tuh. Batal Pak. Pasta gigi itu kalau ketelan batal. Kalau disengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak jadi masalah. Cuman ada nggak orang yang mau nelankan gitu ya bro? Nah kemudian bagaimana kalau diganti dengan pasta gigi di kita, pakai sikat gigi ketika mengganti siwak tadi? Nah ini muncul kaidah dari para ulama berdasarkan sabda Rasulullah. Rasul bersabda begini, idza amartukum bisai'in faf'alu mastata'tum. Hadisnya tuh, riwayat Imam Muslim. Apabila kamu diperintahkan mengerjakan satu urusan, kerjakan perintah itu sesuai kadar kesanggupan. Kan di kita nggak ada tuh siwak, nggak ada kayu arok. Berarti ya udah kondisikan sesuai dengan kesanggupan kita. Dengan apa? Ya dengan gosok gigi, mau pakai pasta atau tidak nggak jadi masalah.
Gitu. Dan dalam ayat Quran juga ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Allah tidak akan membebani kita di luar batas kesanggupan kita. Kita susah cari kayu arak. Ya udah pakai sikat gigi aja gitu. Malah dalam fikih sunnah kemarin sudah sedikit dibahas gimana orang yang sudah tidak punya gigi. Gimana gosok giginya, gimana siwaknya orang yang sudah tidak punya gigi. Maka dalam riwayat dari Imam Ahmad dikutip oleh Said Sabiq di kitab Fikih Sunnah disebutkan dengan menggunakan jari telunjuknya digosok-gosok gitu. Itu ada, jadi ada tuntunan. Jadi sesuai dengan kesanggupan tadi. Begitu barangkali, wallahu a'lam. Silakan. Ada nggak hadis perempuan ketika ngusap kepala cukup dengan ngusap bagian depannya aja, kemudian disempurnakan dengan ngusap bagian belakangnya? Ada. Nanti kita akan temukan di bab tentang mengusap khuf, mengusap sepatu ketika di luar, gitu. Mengusap kaos kaki ketika kita sholat di luar. Itu satu paket dengan bab itu. Tapi ada penjelasan. Perempuan diizinkan mengusap sebagian kepala bagian depannya ketika dia sedang berkerudung dan berwudu yang dimana wudunya tidak dibolehkan membuka kerudung alias di tempat terbuka. Maka alternatifnya kerudung tetap dipakai, cara wudu pas ngusap kepala dibolehkan dapat keringanan hanya ngusap bagian depannya saja. Sisanya usapkan ke atas kerudung, jangan ke bagian belakang. Tapi ke atas kerudung, jangan ngambil air baru lagi. Jadi kalau kita hanya ngusap depannya aja, sedangkan penyelesaiannya tidak diusap dengan atasnya kerudung, itu tidak sempurna mengusap kepalanya. Jadi kalau ingin sempurna, bagian depannya diusap, sisanya diusapkan ke atas kerudung. Jangan dibuka kerudung di belakang dikitu-kitu, jangan. Itu berlaku bagi perempuan. Bagi laki-laki bisa nggak seperti itu? Bisa kalau pakai sorban. Kalau pakai kopiah dicengcelekeun kieu wungkul teu bisa. Tidak bisa. Kalau bapak-bapak wudu kieu kan wudu tah. Nah, gitu. Enggak seperti itu. Adanya ngusap sebagian kepala itu tadi bagi perempuan yang pakai kerudung yang ketika dia berwudu yang di wudunya dilarang membuka kerudung. Atau bagi laki-laki di saat dia sedang bersorban. Kayak Rasul mempraktikkan itu karena di padang pasir. Dan Rasul pakai sorban. Wudunya seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam. Enggak? Apa lagi? Enggak. Ya tadi karena saya yang masalah yang membatalkan wudu itu kan karena saya pernah dengar itu kalau makan dan minum itu tidak membatalkan. Tapi kalau kamu sudah punya wudu terus makan kamu tinggal berkumur-kumur saja. Itu gimana kan? Iya. Tadi diceritakan, dikisahkan gimana kalau kita lagi sholat, ada sisa makanan yang nempel di mulut atau di gigi. Kemudian sambil sholat kita gini. Enak kan lebar dibuang misalkan, apalagi harga kangkung lagi mahal. Ditelan, padahal kita lagi sholat. Konteksnya gitu, lagi sholat. Maka Imam Ahmad berkata itu makruh, perbuatan itu makruh. Tapi kalau sebelum lagi sholat ada makanan di depan, sambil sholat sambil ngagayem, batal sholatnya karena mengerjakan sesuatu di luar pekerjaan sholat. Bagaimana kalau makan kita lagi udah beres wudu, lain lagi ceritanya. Nah, kan belum sholat, kita beres wudu makan, atau bapak-bapak kan bapak-bapak ahli hisab ya. Ngerokok misalkan, membatalkan wudu enggak? Tidak membatalkan wudu, makan dan minum itu kecuali bapak makan daging onta. Beda, untung eueuh di urang ontana. Jadi insya Allah selain daging itu bapak tidak batal wudu. Ada juga keterangan berwudulah orang-orang setelah memakan daging yang dibakar.
Tapi itu adalah dorongan aja. Jadi kalau bapak udah wudu, ibu udah wudu, bapak ngemil atau makan dulu atau minum dulu, itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu ketika sedang makan, sedang ngemil, sedang minum, buang angin, itu batalna. Buang angin eta. Bukan makan minumna gitu. Ya. Gitu. Terus apa lagi? Mau lanjut hadis? Oke, lanjut. Ke hadis yang berikutnya. Nah, ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastaiqada ahadukum mimma namihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi muttafaqun alaih. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya, maka hendaklah dia nyingsring. Apa? Saya bingung bahasa Indonesia nyingsring apa? Hendaklah dia intinsar. Intinsar itu apa? Nyingsring lah kalau bahasa Sundanya. Bangun tidur malam, kita dianjurkan untuk intinsar 3 kali. Kenapa? Karena Rasul menjelaskan fa inna syaitona yabitu ala khaisumihi. Karena sesungguhnya ketika kamu sedang tidur, setan itu menginap atau bermalam di lubang hidungnya. Setan itu punya tempat tidur ternyata. Tempat tidur bagi setan ada di lubang hidung kita. Lain korong tapi. Makanya hikmahnya ini dijelaskan dalam kitab Tawdihul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, dijelaskan hikmah kita istinsar, bangun dari tidur malam untuk membuang rasa malas. Karena rasa malas untuk segera bangun, kemudian ke air, kemudian ambil wudu, itu rasa malas itu kan datang dari setan. Nah, untuk menjauhkan dari rasa malas itu atau membuang rasa malas untuk segera ambil air wudu atau sholat malam atau sholat subuh, yaitu dengan istinsar. Caranya seperti itu, gitu. Nah, di sini ada penjelasan juga sedikit yang menarik. Fa inna syaitona, sesungguhnya setan itu. Jadi setan itu bisa satu tempat dengan jasad kita. Maka kalau ada orang yang bertanya, mungkin gak ada orang yang kesurupan? Kerasukan setan, mungkin tak? Mungkin. Tahu gak ciri orang yang kerasukan setan? Mun sholat subuh kaberangan berarti kerasukan setan. Jadi orang kerasukan setan itu bukan orang yang guguru-bugan. Bukan orang yang kayak orang stres gitu, bukan. Kita lihat orang lain sukses, kemudian kita cemburu dengan kesuksesan orang itu, berarti kita lagi kerasukan setan. Kita di saat orang lain berangkat ke masjid untuk ibadah, kita malah malas-malasan, berarti kita lagi kerasukan setan. Jadi jangan menganalogikan pengaruh setan itu dalam bentuk guguru-bugan, dalam bentuk kesurupan. Itu mah bisa jadi karena dia lagi stres atau lagi depresi, itu mah tidak selamanya. Tak anu kaasupan setan mah anu kuduna salat teu salat. Anu kuduna ngaca Quran ngerasa panas ngadengi Quran dibaca. Eta setan. Adan tarik ulah bisi ngagandengan eta anu nyarekna teh setan. Pernah teu ibu jadi setan? Pernah teu? Pernah sih kan. Bapak pernah jadi setan? Wah, jujur dia mah. Jujur. Setan itu kan dari bahasa Arab Ibrani ya. Arab kuno gitu. Yang asal katanya satona. Satona. Apa itu artinya satona? 2 pengertiannya. 1, menghalang-halangi dari jalan kebenaran. Yang kedua, menjauhkan orang dari jalan kebenaran.
Dan setan itu kan bukan nama makhluk dia. Gak ada nama makhluk yang namanya setan. Ciptaan Allah itu yang namanya makhluk itu malaikat, jin, manusia. Gitu. Jadi gak ada yang namanya setan. Setan itu adalah sifat. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Yang suka membisikkan, yang suka mengajak, mempengaruhi orang untuk berbuat tidak benar, baik dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, itulah disebut dengan setan. Makanya saya tadi nanya ke Bapak Ibu, sigana pernah dah jadi setan kita itu? Pernah. Misal gini, ada satu kegiatan di masjid ini mah contoh ya, jangan ada yang baper. Ada yang kegiatan di masjid ini, yang panitia membutuhkan bantuan dana. Lantas pengurus ngedarin proposal untuk menggalang dana. Suami ibu akan memberikan bantuan dengan nilai nominal cukup gede. Lantas ibu bilang, gede-gede teuing. Naon tah? Eta gitu. Pas datang, tahu kita teh pengajian malam Sabtu teh, minggu pertama, kedua sampai ketiga. Teman bapak mau berangkat ngaji, cek bapak teh ngobrol heula lah, gampang ngaji mah minggu hareup ge aya deui. Nepi ka teu jadina eta ngaji, saha tah? Tah siga kitu setan teh. Malah kalau bapak perhatikan sabda Rasul babut to'am wasurab ya, bab makan dan minum, itu Rasul menjelaskan indikator setan bungkeulekan. Apa itu bungkeulekan? Setan berwujud dalam wujud manusia adalah orang yang ketika minum pakai tangan kiri. Orang yang makan pakai tangan kiri itu syaiton, kata Rasulullah. Nah, jadi lamun ibu bapak ningali bapak di bumi yo kieu eta. Salok yo. Taudan ku ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena si bapak sedang jadi asli serius ya malin. Karena lagi jadi setan. Mual insya Allah mual nyarekan paling rumasa. Oh nya astagfirullah paling gitu. Bagus kan saling mengingatkan. Oh dibanjurkan jadi setana tah lamun dibanjurkan asli berarti jadi setana. Hati-hati. Kita makan kadang-kadang suka mengkolaborasikan hak dan batil ya. Depet belah dia, bala-bala belah dia. Bainal haq wal batil. Belewek hak teh, lepet kan di lemah kanan, hak. Bala-bala atau cengek belah kiri. Kan itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ya itulah akhlak ya kita terhadap Allah. Makanya kalau Ibnu Athaillah ya pernah ditanya, apa sih penyebab doa kita tidak diijabah Allah? Di antaranya ada 10 kan kata Ibnu Athaillah. Yang pertama aja. Kamu mengakui setan itu musuhmu, tapi perilakunya kamu ikuti. Eta penyebab doa tidak diijabah teh. Ongkoh setan teh musuh urang, kan gitu ya. Makanya kita tahu melulu kan kalau mendengar kalimat setan teh. Tapi perilaku setan kita ikuti, di antaranya apa? Minum pakai tangan kiri, kan gitu. Itu kan perilaku setan, makan pakai tangan kiri itu kan perilaku setan. Begitu, saudara-saudara, sedikit lah tambahan di hadis ini. Lanjut. Nah, ini yang tadi nih tentang nyuci dulu telapak tangan sebelum menceduk air untuk wudu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidur malamnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke bejana untuk mengambil air wudu sehingga mencuci dulu si telapak tangan itu 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat siyadahu. Karena kamu tidak tahu kan di mana tanganmu itu semalaman menginap. Cicing di mana tangan gitu. Eta makanya harus dicuci dulu, bisi bawa najis kan. Yang mending kan kita kalau tidur kan tuh sadar, kadang-kadang ngorong kan gitu kan. Kadang-kadang kemana kan gitu. Ya namanya juga gerilya kan gitu. Muttafaqun alaih wa hadal lafdu Muslim. Ini lafaz punya Imam Muslim. Nah, itu tentang tambahan hadis.
di penyempurna bab wudu. Ada pertanyaan dulu? Cukup dulu segitu atau lanjut? Atau mau tanya jawab yang bebas? Bebas dulu atau lanjut dulu? Ya, lanjut dulu, kita hormati ibu-ibu karena kesuksesan seorang laki-laki tergantung doa seorang istri. Bayangkan seorang istri aja doanya diijabah Allah. Bisa bikin sukses. Kemudian Kang Dani Seri. Wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu an qala. Dan dari Laqit bin Sabirah dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, asbigil wudu'a. Ini kata kerja perintah. Sempurnalah kamu berwudu. Wudu itu harus sempurna. Mana yang dimaksud dengan wudu yang sempurna itu? Wudu gambarannya telah dijelaskan di hadis Utsman bin Affan tadi. Itu wudu yang sempurna. Kenapa kita berani mengatakan itu wudu yang sempurna? Karena Utsman mengambil tata cara wudunya itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada yang lebih sempurna dalam ibadah selain Rasulullah, kan? Berarti itu sangat dianjurkan untuk kita ikuti. Sungguh-sungguh dalam berwudu. Di antara bentuk kesungguh-sungguhan dalam berwudu, di antaranya wa khalil bainal asabi', sela-sela jari-jari tangan dan jari kaki ketika berwudu, sela-sela. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dibasuh atau dicuci aja, tapi masuk tangan kiri kita masuk ke sini gitu. Tangan kanan masuk ke sela-sela jari gitu. Kaki dengan jari tangan kita. Bisi khawatir ada lipatan kulit yang menjadi sebab air wudu tidak masuk ke anggota wudu yang wajib tadi. Jadi batal deh keseluruhan wudu kita kalau begitu. Makanya harus hati-hati. Wabalik fil istinsak, dan bersungguh-sungguhlah ketika menghisap air ke hidung dalam berwudu itu. Illa antakuna so'iman, kecuali jika kamu sedang saum. Kalau lagi saum jangan terlalu semangat ngisap air ke hidungnya itu. Bisi nanti ketelan. Kalau ketelan kan jadi batal. Ya, walaupun tadi airnya masuk lewat lubang hidung, karena kan masuk kerongkongan, ujungnya tetap batal berarti. Ya. Kemudian ini hadis dikeluarkan oleh 4 periwayat, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, dan bagi Abu Daud dalam riwayatnya ada tambahan ida tawadda'ta famadmid. Apabila kamu berwudu, maka hendaklah berkumur-kumur. Gitu. Satu hadis lagi. Dan dari Utsman radhiyallahu taala anhu dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW ketika berwudu itu menyela-nyela janggutnya. Di sela-sela janggutnya itu. Kenapa? Karena di sini kan ada dagu bagian dari muka yang apabila tidak di sela-sela khawatir tebalan janggut itu menghalangi air wudu kena ke dagu. Gitu. Ini mah dalil yang janggutna gomplok. Ari janggut siga saya mah bisa dihitung ku ramo, temu di kikieuan segala rupa. Pasok aya dinanya. Kamu anu teu janggotan sama sekali jeung kikieuan. Pan kalimat hadisna ge Rasul menyela-nyela janggutnya, artinya janggutna ayaan. Bukan bapak-bapak janggut sabaraha bisa kahitung. 3 cenah kan. Aya gue nyebutkan sejumlah malaikat tuh gitu. Itu mah tidak perlu disela-sela. Ini mah karena janggut Rasul itu panjang gitu. Nah ini Pak, hadis-hadis untuk tambahan kesempurnaan wudu kita. Dan masih ada beberapa hadis yang lain nanti di saat yang akan datang. Kalau sementara silakan kita buka sesi yang kedua. Karena sekarang udah 8:30, tanya jawab bebas. Mana dulu yang lebih tua siapa? Oh kan sudah ditunjuk pasti. Mangga. Jadi misalnya kan kalau laki-laki jelas lah tatonya biasanya lebih gitu, tapi ibu-ibu juga kan ada yang tato alis, tato bola mata, misalnya gitu lah. Oke. Kita bicara dulu sedikit tentang hukum tato bagi laki-laki dan bagi perempuan ya.
hukum tato itu salah satu perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah. Makanya sebagian ulama ada yang dengan tegas mengharamkan laki-laki atau perempuan ditato. Gimana kalau kadung udah ditato dan kemudian kita bertobat, kita ingin melaksanakan perintah Allah, diantaranya sholat, sedangkan kita harus berwudu dulu. Apakah tato itu menjadi sebab terhalangnya air wudu? Insya Allah tidak, karena tinta tato itu masuk ke pori-pori. Kecuali kalau tato yang dibikin dari zat yang mengandung unsur plastik. Jangan jauh-jauh tatoan. Mun ketika kita lagi kecil ke usum zaman baheula tahun 80-an permen karet. Sok airnya digosok-gosok gitu. Nah, itu mah menghalangi air wudu. Tidak akan masuk tuh air wudu ke pori-pori. Tapi kalau tato-tato yang permanen, apalagi tempat-tempat tato yang harganya mahal, itu tintanya masuk ke pori-pori. Otomatis ketika wudu tidak menghalangi. Dan tidak boleh kita mengecam orang yang sudah bertobat. Wah, mau ditarima saya sholat, nah tato saya gitu nggak jadi gitu. Malah salah satu tanda orang yang dicintai Allah, orang itu bertobat kepada Allah. Orang yang dibenci Allah, orang yang merasa bersih dari dosa malah. Maka kalau kita lihat ada orang yang tadinya orang nggak bener dan sekarang udah jadi orang bener, itu ciri orang dicintai Allah. Maka kita harus mencintai dia. Gitu. Jangan dihina. Oh, dengan paingan teu hujan. Begitu kan nya. Orang itu biasanya nggak pernah ke masjid, jauh dari ibadah, preman lah di kampung nate gitu. Allah ngasih hidayah, datanglah dia ke masjid. Kan kita suka nyinyir kita mulutnya ya. Tuh hujan paingan si eta datang. Atau misalkan lewat dia di depan kita, wanginya orang soleh tinggal di kaame jauh kene ke. Kan itu kan bentuk-bentuk pelecehan. Yang dalam bahasa Al-Qur'an wailul likulli humazatil lumajah. Kecelakaan bagi orang yang suka mengupat dan mencela. Itu. Nah, perempuan ditato apapun bentuk tatonya, kayak tato alis, apa namanya tuh, yang dibikin-bikin itu buatan tato mata, apa? Bukan tato mata, apa namanya teh? Anu sok hideung karang-karang, tai lalat buatan tato, itu dilaknat. Malah punten ibu-ibu ya, jangan ada yang kesinggung kan, jangan baper lah kita ya, karena ini bicara tentang fikih. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita yang mencukur alis dan mentato alisnya dan yang meminta ditatonya. Tukang tato, anu ditato, anu nyaksianana sarua dilaknat. Dikurudkan, tuluy ya tukang punten ya, tukang hias misalnya. Pakai bulu mata. Itu enggak boleh. Perempuan aja yang memang ditakdirkan berhajat dengan kecantikan tidak boleh berlebihan. Komo aya laki bulu mata leuwih dilaknat. Iya. Tetap tidak boleh. Tidak boleh disambung rambut atau bulu mata sekalipun itu bukan dengan yang permanen. Karena suka ada buka tutup kan, pakai lepas, itu enggak boleh. Selama dia memakai, selama itu dalam keadaan sedang dilaknat. Bagaimana dengan pewarna kuku? Misalkan, pewarna kuku ada dua macam. Ada pewarna kuku yang dari henna, yang itu bisa tembus air, itu silakan aja. Ada juga pewarna kuku yang memang dari cat yang mengandung unsur karet tadi. Nah, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh dipakai, Bu. Jangan salah. Bukan tidak boleh. Silahkan pakai. Tapi ketika wudu, wayahna harus dilepas dulu tuh. Beres wudu, pakai deui. Riweuh kan? Ulah we atuh. Dan gini, tahu nggak Ibu? Ini untuk ibu-ibu kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kaum perempuan. Khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak dapat hadis ini. Ad-dunya mataun. Wahul mata'ud dunya almar'atu sholihatun, kan gitu ya. Perhiasan dunia itu adalah wanita yang solehah. Atau dunia itu adalah tempatnya keindahan. Dan keindahan di dunia adalah perempuan yang solehah.
Jadi perempuan yang soleh itu tidak perlu berhias lagi sebenarnya. Dengan kesolehan itulah dia menjadi wanita yang tercantik di muka bumi. Jadi wanita tercantik itu bukan Miss Universe, bukan itu, Bu. Tapi wanita-wanita yang soleh. Gak ada laki-laki yang soleh itulah perhiasan dunia, gak ada. Kecuali laki-laki jadi solehah lah. Itu barangkali, enggak? Bentar, sekedap Pak. Ibu heula, sekedap. Pakai make up. Kalau dia pakai make up sebelum pakai make upnya sudah punya wudu, mau make up setebal apapun, mau pakai alat kosmetik yang waterproof sekalipun, wudunya udah sah. Karena dia pakainya itu setelah dia wudu dulu. Jadi gini, wudu aja dulu sok, mau pakai apapun, wudu aja dulu. Nggak jadi masalah. Yang akan jadi masalah itu dia pakai itu tapi belum berwudu. Nah yang jadi masalah alat kosmetik yang waterproof itu kan menghalangi, lipstick yang waterproof kan menghalangi air wudu. Kayaknya bapak waris ini kan termasuk bapak-bapak yang modern lah ya, bapak muda kan. Pasti bapak yang di sini pasti bisa membedakan mana lipstick waterproof dan bukan. Pasti apalan bunyinya. Suami ibu apalan tuh waterproof dan bukan lipstiknya? Gampang ngebedakeun nama Kang. Lamun waterproof pas dia minum teu aya tapakan Kang di teh. Lamun aya tapakan nempel tah cap bibir, berarti eta lipstik nu murah. Di zaman baheula mah 10.000 tilu jeung sisir jeung ya wayahna dikerik heula. Harus dilepas dulu tuh kutek-kuteknya teh waterproofnya dilepas dulu, dibersihkan dulu. Gitu. Makanya lebar ku harga kosmetik kudu nahan we eta mah tiap hayang keluar tahan, tiap hayang keluar kembung-kembung lah. Nepi pulang ke rumah teh bukan bawa oleh-oleh beuteng kembung. Karena nahan pihituteun. Ya jangan sampai nyiksa diri juga gitu. Begitu barangkali ya. Mangga Akang dulu tadi. Siapa dulu? Mangga, sok, mangga. Ya. Ada mencukur alis, ada merapihkan alis. Harus dibedakannya. Yang dilaknat itu mencukur alis sampai habis. Kalau merapihkan, karena ada unsur merapihkan, misalkan kan ada kadang-kadang ada alisnya anu jungjat ya, apa tinggi sebelah. Kadang butuh alisnya anu kahanap hiji, anu kalur hiji kan gitu. Kan tenyeni tuh. Disebut Star Trek lain kan gitu kan. Disebut tuyul lain kan gitu. Akhirnya si orang itu mengambil alternatif untuk dirapihkan, walaupun sebagian mungkin ada yang harus dikorbankan gitu dengan dirapihkan tadi. Kalau sebatas hanya merapikan itu tidak jadi masalah. Seperti begini, kita oleh Allah ditakdirkan punya karakter hidung itu dataran rendah. Iya kan, mancung terlambat ya. Hidung kita dataran rendah. Dan kita ingin hidung kita jadi dataran tinggi. Akhirnya kita ngambil sikap, dioperasi lah, pakai silikon lah, disuntik dan sebagainya. Haram. Kenapa? Merubah ciptaan Allah. Tapi kalau kita kena musibah, hidung kita ketabrak atau kesenggol sehingga bikin rusak tulang hidung kita dan akhirnya kita dioperasi, ditakdirkan dokternya ngerti. Dimancungkan seetiknya, Bu, cek dokter teh. Dokter kreatif dimancungkan, itu berkah, manfaat. Tidak jadi dosa. Tapi tong berharap hayang cilaka hidung heula kade. Bakatku hayang hirup mancung, ya Allah, penggekeun hirup ngabdi cilakakeun, enggak lah, jangan gitu. Jadi kalau merapikan silakan, ya, merapikan silakan seperti itu.
Di skip aja ya. Di skip aja. Kata ibu-ibu di skip katanya. Mancung itu boleh kan, itu organ di luar. Ini macik atau panu kita skip lah. Skip. Lanjut Kang. Maaf Ustaz, di skip aja Ustaz. Enggak, silakan. Dalam ayat Al-Quran dikatakan tunaikanlah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Maksud dari ayat tersebut seperti apa Ustaz? Karena kami dari pengurus TKM itu menghadapi realita bahwa NKK masjid itu sudah merupakan zakat. Maksudnya? Jadi kalau kami melihat di lapangan itu kan zakat itu banyak hal. Ya. Zakat mal, zakat fitrah, kemudian ada infak, ada sedekah dan lainnya. Nah, realita di lapangan itu bahwa mengeluarkan zakat itu mungkin hanya kayak mengekspresi lah, ini sudah termasuk zakat. Atau sepengetahuan kami kan harus dihitung zakat itu. Dengan penghasilan yang ada, nah itu seperti apa Ustaz? Kita bahas ringkas saja ya. Karena nanti itu harus ada bab khusus. Di kitab populer dengan sebutan zakat, infak, sodakoh. Kan gitu ya. Disingkat jadi JIS. Bapak harus paham, Ibu harus paham. Sesuatu yang kita keluarkan untuk tujuan agama Allah atau untuk menunaikan kewajiban, maka bahasa umumnya disebut infak. Jadi infak itu bahasa Arab yang artinya membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah untuk melaksanakan kewajiban atau yang sunat. Disebutlah infak. Ibu ke pasar baru, balanja, ibu teh keur infak. Tapi infak secara bahasa. Karena kalau infak secara syariat, di jalan Allah itu harus digarisbawahi. Di jalan Allah. Nah, kemudian infak itu terbagi dua kategori. Ada infak yang hukumnya wajib karena sudah terpenuhi syarat-syarat sah wajib infak, jatuhlah disebut dengan zakat. Kalau infak itu statusnya hanya sunat karena tidak terpenuhi salah satu unsur wajib zakat, maka disebut sodakoh atau infak itu sendiri dalam bahasa masyarakat kita. Maka dengan demikian antara infak, zakat, dan sodakoh itu kedudukan hukumnya berbeda, penerapannya juga berbeda, teorinya juga berbeda. Otomatis konsekuensinya juga berbeda. Gitu. Contoh, Bapak datang ke masjid, masukin uang ke kotak amal, infak atau sodakoh? Apa bedanya sodakoh dengan infak? Nah, kan ada kebingungan kadang-kadang kita, jadi kan suka bingung. Kadang-kadang ditulisan kotak infak atau kotak sodakoh, mana yang dipegang? Kotak infak atau sodakoh? Apa arti amal? Ya kan perlu dibahas. Bisi salah, bapak-bapak naik bus, rek ka Pangandaran, tadabur tafakur. Tafakur, ulah salah, ulah tadabur. Tadabur itu ke Quran, tafakur itu ke alam semesta. Kotak amal, naon eta teh? Maksudna kan salat amal. Asup kalinya teh. Jadi kalau maaf tapi ya, untuk menggunakan istilah-istilah bahasa Arab, kita harus mengetahui makna yang dimaksud. Kuang mungkin mau disingserikeun ku batur, kan era sorangan. Amal naon wae cenah salat, saum, asup kadinya kabeh. Mungkin maksudnya udah bagus, kotak amal sodakoh, kotak amal infak. Tapi tadi balik lagi, kalau bapak ibu datang ke masjid memasukkan senilai uang ke kotak amal itu, niatnya infak atau sodakoh? Ingat, kan innamal amalu biniat kan? Segala sesuatu tergantung pada niat. Allah akan menilai berdasarkan niatnya. Niatnya apa? Infak atau sodakoh?
Maka supaya kita bisa menundukkan niat tadi, kita harus paham dulu istilah itu. Supaya tidak salah dalam niat. Gitu. Infak itu uang yang kita keluarkan untuk di jalan Allah dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh syariat dan waktu juga tidak ditentukan dengan kemanfaatan yang juga tidak ditentukan. Infak itu umum, luas infak itu. Dan harus dalam bentuk materi kalau infak itu. Sodakoh, kebaikan yang dikeluarkan oleh kita untuk kemaslahatan agama dan umum. Dan tidak mesti dalam bentuk materi. Misalkan, Bapak lebih bagus jangan, kalau ingin isinya uang, itu jangan kotak sodakoh. Karena serige sodakoh. Cokot kotak amal, hahaha, jadi sodakoh. Nah. Senyum itu kan sodakoh. Iya, membuang duri di jalan supaya orang tidak celaka itu kan sodakoh. Ya kan, baca tasbih itu kan sodakoh. Jadi sodakoh itu maknanya lebih luas lagi, bukan hanya dalam bentuk materi. Tapi kalau bicara tentang zakat, itu spesifik. Zakat itu, coba, apa arti zakat? Dua arti zakat itu. Pertama, berkembang. Yang kedua, suci. Disebut berkembang karena kalau harta kita keluarkan zakatnya, harta itu akan barokah, berkembang. Kenapa dikatakan zakat itu artinya suci? Karena dengan zakat berarti mensucikan harta kita, karena di setiap harta kita ada hak orang lain. Kan gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzakat untuk kebaikan kita, untuk kebaikan harta kita juga. Tapi karena zakat itu ada aturannya, maka harus dipahami. Syarat sah zakat itu setidaknya ada 4. Ini dalam fatwanya Imam Yusuf Qaradawi dalam kitab zakat. Disebutkan ada 4. 1, harus sudah nisab. Apa nisab itu? Harus, bukan. Kalau tepung tahun haul namanya. Nisab itu apa? Batas minimal harta. Berapa batas minimal harta? Itu dikonversi ke nilai gram emas. 85 gram emas itulah minimal harta udah wajib dikeluarkan zakat. Berapa sekarang harga emas 1 gram? Anggap 1 juta. Maka jika kita punya uang senilai 85 juta, berarti keluarkan zakatnya 2,5%. Tuh. Yang kedua, zakat itu harus kita lakukan jika selain nisab haul. Si harta itu sudah berputar dalam putaran 1 tahun. Jadi kalau misalkan begini, Bapak punya uang, ingin berusaha, ingin bisnis. Ketika bisnis Bapak belum berjalan 1 tahun, jangan dulu keluarkan zakat. Baru dikeluarkan zakat itu jika perputaran usaha Bapak sudah 1 tahun. Jika uang itu diputarkan sudah 1 tahun. Itu pun jika perputaran uang mencukupi senilai nisab tadi. Kalau ternyata hasil usaha Bapak kurang dari itu, nggak wajib zakat, paling infak namanya. Karena infak tidak dibatasi oleh nilai. Gitu. Nah, haul yang kedua. Yang ketiga, berkembang. Kenapa dikatakan berkembang? Karena ada harta-harta yang dimiliki oleh kita dan itu tidak wajib dizakati. Karena sifatnya tidak berkembang, tidak produktif. Misal, nggak ada zakat mobil, nggak ada. Kecuali si mobil itu direntalkan oleh kita jadi modal usaha. Berkembang tuh di sana. Perputaran 1 tahun, hasil dari rental mobil masuk ke nisab, keluarkan zakat 7,5%. Tapi kalau Bapak beli mobil mah nggak ada zakat beli mobil. Zakat beli rumah nggak ada, zakat beli sawah nggak ada. Kecuali kalau si sawah itu dijadikan alat usaha, panenlah dari sawah itu, maka setiap panen keluarkan zakatnya, kan gitu. Nah, tapi di kita karena keawaman jamaah dan juga karena sebagian ada yang nakal dalam masalah zakat, memanfaatkan ketidaktahuan jamaah untuk kepentingan si orang tertentu. Mau beli mobil, zakatan heula atuh. Pamana zakat tadi titipkeun ke saya. Aku sih eta. Padahal kan enggak ada, seperti itu enggak ada. Adinul yusrun, Islam itu mudah. Ya. Allah itu menghendaki yuridullahu bikumul yusra. Aturan Islam itu hadir untuk kita, untuk kemudahan. Bukan jadi beban.
Satu, apa tadi? Nisab. Yang kedua, haul. Yang ketiga, berkembang. Yang keempat, milik pribadi. Kalau punya uang orang lain jangan dijakatan. Bapak katitipan duit 100 miliar, jakatan heulanya ku abdi. Termasuk Bapak dapat bantuan pinjaman, misalkan ya, karena Bapak menjual barang, misalkan menjual rumah dan sebagainya, ujug-ujug Bapak dapat uang tuh dari hasil menjual. Itu kan belum berputar 1 tahun dan tidak produktif kan? Paling kalau mau Bapak keluarkan bentuknya infak, tidak zakat. Jadi zakat itu orientasinya lebih ke bentuk harta yang produktif. Gitu, yang produktif. Kalau yang konsumtif itu tidak zakat. Nanti Bapak-bapak harus paham nih. Kalau Bapak ingin berzakat, Bapak harus tahu dulu pendapatan Bapak. Misalkan ya ada istilah zakat profesi lah. Walaupun ada 2 mazhab di sini. Ada mazhab yang mengatakan nggak ada zakat profesi, sebenarnya yang ada itu zakat mal. Satu pendapat lagi mengatakan ada zakat profesi itu, yaitu pendapatan dari kita kemudian diakumulasikan dalam 1 tahun masuk ke minimal nisab gitu, keluarkan 2,5%. Oke, kita ambil yang pendapat kedua aja lah ya, misalkan yang mengatakan zakat profesi itu ada. Apapun profesi kita, jika ternyata per bulan pendapatan kita tetap plus ada masukan-masukan pendapatan tambahan, nanti hitung dalam 1 tahun berapa total pemasukan kita. Kalau ternyata minimal itu sudah masuk 85 gram emas, maka keluarkan 2,5%. Cara mengeluarkannya, karena ini bentuknya zakat penghasilan, zakat profesi, yang pendapatan kita pun dapatnya per bulan, maka teknisnya bebas. Mau per bulan ngeluarin zakatnya itu. Yang penting pas diakumulasikan, setahun senilai dengan kalau ngeluarkan 1 tahun. Atau per triwulan, misalkan ngeluarin zakat nate. Atau per semester, silakan. Yang penting mau berapa apa maupun caranya dikeluarkan per bulan, per triwulan, per semester, yang penting pas ditotalkan yang dikeluarkan itu senilai jika kita mengeluarkan zakat setahun sekali. Simpel kok Pak. Ya. Nah, tapi ingat, kalau Bapak ingin berzakat, Bapak tadi pertama harus tahu dulu hitungan pendapatan Bapak. Jangan memberatkan diri Bapak sendiri. Tapi kalau udah kena kewajiban zakat, jangan nutupin diri dari kewajiban zakat juga. Sehingga mencari-cari dalih dengan mengorek-ngorek calon pengeluaran. Apa calon pengeluaran? Apa namanya? Yang membikin-bikin lah. Saya masih butuh ini, saya masih butuh itu gitu. Jadi diakalin gitu. Bagaimana membikin pengeluaran fiktif gitu. Nah itu nggak boleh kalau memang udah jatuh wajib zakat, wajib zakat. Tapi ada solusi, kata Profesor Dr. Didin Hafifuddin. Pernah dengar itu? Didin Hafifuddin tuh ahli zakat, dulu itu pernah megang di Basnas, dan ambil zakat nasional kita. Beliau menjelaskan, muzaki, orang yang berzakat itu ada 2 tipe. Tipe awam dan tipe ahlul zakat. Tipe awam itu siapa? Orang yang mengeluarkan zakat tapi dipotong dulu dengan kebutuhan-kebutuhan. Misalkan pendapatan si A 1 tahun itu 1 miliar misalkan. Ya, 1 tahun 1 miliar misalkan. Kemudian 1 tahun itu dipotong dulu untuk angsuran rumah, untuk cicilan ini, untuk bayar kebutuhan sekolah anak, bayar listrik dan sebagainya. Setelah semua pengeluarannya itu dipergunakan, dipotong dengan itu, masih ada sisa dan sisanya masuk ke wajib zakat, baru dia keluarkan zakatnya. Nah, itu disebut dengan zakatnya orang awam. Jadi banyak ketakutan gitu. Lamun saya ngeluarkan zakat langsung, ya bisa ketutup kan gitu ya, ketakutan. Seolah-olah janji Allah akan memberkahi rezeki itu rada kurang maksimal di orang itu gitu. Tapi ada juga orang yang khosoh gitu, atau orang yang ahlul zakat. Dia tidak berpikir pengeluaran dulu, yang penting kalau saya punya uang setahun senilai 85 gram emas, saya tidak berpikir apa-apa, keluarin aja 2,5%. Itu dipotong pengeluaran ini, tidak dipotong pengeluaran itu. Yang keren ini, yang kedua ini, yaitu ahlul zakat. Nanti penggunaan zakat ada disebut dengan asnaf zakat. Dan asnaf zakat mal itu kan ada 8. Ada 8 golongan. Coba rinci siapa aja? Fakir,
miskin, fisabilillah, musafir, ada gitu musafir, gorim, terus mu'alaf, terus Ibnu Sabil tadi udah. Terus ada ayat 8 Pirakuta Arafah. Di surat At-Taubah kan ayat disebutkan ayat Taubah ayat ke-60 kan. Lalu menjelaskan dengan rinci. 1, fakir. 2, miskin. 3, gorimin. 4, mu'alaf. 6, siapa lagi? Apa 5? Ibnu Sabil. 6, fisabilillah. 7, siapa? Hah? Pohodai ya? Rikob itu hamba sahaya ya? Hamba sahaya benar, hamba sahaya. Terus siapa lagi? Pokoknya 8 lah ya, 8. Nah, dari yang 8 ini, ketika disebutkan 8 golongan, itu bukan berarti pendistribusian zakat harus terbagi jadi 8. Tidak. Tapi lebih skala prioritas, mana yang sekiranya lebih membutuhkan. Jadi tidak fakir miskin sekian, yatim Ibnu Sabil enggak. Mana yang lebih membutuhkan? Prioritasnya kemana dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada zakat untuk janda, itu enggak ada. Jadi kalau pengurus masjid ini malam-malam bilang ke istrinya, mah dek nitipkeun kantorkeun zakat ka anda itu kudu dicuriga alung sih. Karena nggak ada janda miskin baru. Kan janda banyak yang kaya. Jadi tidak status kejandanya. Anak yatim nggak ada. Yatim yang miskin. Kalau yatim kaya raya masih gak saha ningan. Itu nggak ada kewajiban menerima zakat. Nah kemudian kalaupun fisabilillah itu orang-orang yang mengelola kegiatan sabilillah, bukan kebangunan kadek. Karena dalam tafsir klasik atau tafsir modern sekalipun, makna asnaf fisabilillah dalam zakat mal itu bukan bangunan. Jadi kalau Bapak Ibu nih ingin membantu fasilitas masjid, ingin ganti karpet, ingin sound system, ingin pokoknya yang masjid lah kaitan dengan masjid, dengan pesantren dan sebagainya, jangan dari zakat. Tapi dari sodakoh yang kemudian disebut sodakoh jariyah, istilahnya wakaf nantinya. Jadi sodakoh jariyah itu adalah nama lain dari wakaf. Kalau zakat, adapun kalimat fisabilillah itu maknanya ke orang-orang yang menggerakkan kegiatan dakwah. Di masjid ini misalkan, kan ada beberapa pengurus yang memang dia dibantu kehidupannya dari zakat, silakan. Jangan menggunakan zakat untuk bangunan, untuk fisik. Kemudian ada Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil itu? Ya tadi, kalau dalam bahasa sekarang beasiswa pendidikan. Anak pesantren bantu oleh kita. Gitu. Anak yatim piatu yang sedang belajar bantu dari anggaran zakat. Nah itu fisabilillah. Dan makanya semua kaitan dengan zakat itu produktif. Dan kita dituntut untuk pintar kalau mau berinfak. Pintar itu gimana? Sekalipun gede, tapi dampaknya sampai kiamat kerasa gitu. Itu pintar. Sekalipun gede, tapi dampaknya sampai kiamat. Ulah sekalipun kecil, nanti mah gede manfaat enggak. Sekalipun gede, tapi dampaknya sampai hari kiamat kerasa. Gitu. Itu penjelasan sedikit ya tentang masalah zakat. Terus jam salapan abdi tebih uih. Iya sob. Itu kan tadi masalah zakat itu kan dihitungnya setahun ya katanya. Misalkan pada tahun ini dia sudah hisab. Jadi dia harus mengeluarkan zakat pada tahun itu kan. Nah pada tahun berikutnya dia itu jadi bertambah, misalkan tabungannya jadi bertambah. Apakah dia harus jadi misalkan jadi 200 juta tabungannya, apakah dia harus 200 kali 2,5% atau yang 100% saja kan? Harta tadi zakat itu berkembang, ya kan? Maka cara mengeluarkan zakat pun seiring dengan berkembangnya harta. Gitu. Tidak misalkan 100, 2,5% tidak 100,
Orang semoga aset miliaran misalkan ya, nggak begitu. Tapi yang ngikutin perkembangan harta kita. Semakin gede harta kita berarti zakatnya 2,5% pun nilainya gede juga gitu. Gitu barangkali. Ya. Demikian Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Masih di bab tentang wudu, jadi fotokopiannya mau dibawa boleh disimpan di sini terserah ya. Karena kalau ya. Mau diselesaikan dulu mau langsung praktek. Saya dulu katanya Pak, saya sabar aja. Berarti kita dituntut untuk terus hadir berarti Pak itu teh. Ya, demikian dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.